pemukanya pidato di depan orang ramai di halaman sangat luas. Apa katanya coba? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa berhukum dengan tidak hukum Allah maka dia kafir. Maka dia kafir. Negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah, negara ini negara kafir. Pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka pemerintah ini pemerintah kafir. Ujungnya halal darahnya. Sama dengan pemahaman Khawarij. Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Muawiyah tidak berhukum dengan Allah, kafir. Ada ayatnya, ada jelas, tegas. Tapi apakah begitu pemahamannya? Ibu yakin negara ini negara kafir? Hah? Rukun Islam ada 5. Beriman pada Allah. Rukun iman ada 6. Beriman pada Allah, malaikat, rasul, kitab. Ini kita beriman nggak? Negara ini beriman nggak penduduknya dengan yang beriman? Rukun Islam, lawan Islam kafir, lawan iman kafir, lawan Islam bisa juga kafir. Rukun Islam 5, sholat, syahadat, sholat, puasa, haji, zakat, haji. Sholat ada dilarang pemerintah nggak? Nggak ada, malah dilindungi masjid kan? Hah? Iya, ketuhanan Maha Esa. Sholat tuh dilindungi. Kalau ada orang bakar masjid pasti ditangkap kan? Puasa kita diatur pemerintah nggak? Dibantu melihat hilal. Dibantu. Haji dibantu nggak? Loh, itu rukun Islam. Kok jadi kafir? Lawan Islam kan kafir. Nah, ini pemahaman yang keliru tadi. Pemahaman. Itulah sebabnya buku ini ditulis begitu juga. Untuk mengcounter pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Supaya jangan terjadi hal-hal seperti ini. Saling mengkafirkan. Awalnya dari menyesatkan. Nanti kafir. Nanti habis kafir halal darah. Kalau nanti orang sudah mengkafirkan kita, mandang kita kafir, ujungnya halal darah. Kenapa? Mayyartadda an dinihi faqtuluh. Hadis sahihnya begitu, mereka tekstual. Siapa yang keluar dari agamanya maka bunuhlah. Maka ujungnya halal darahnya. Bu, artis ada nggak yang murtad? Banyak. Jumpa cowok cakep, nikah Kemarin ada artis yang terkenal tuh, udah hilang. Nikah murtad. Apa hukumnya? Kalau hadis sahih tadi, may yartadda an dinihi faqtuluh. Siapa yang keluar dari agamanya bunuh. Berarti orang murtad, orang kafir keluar dari Islam hukumnya benar. Ini salah satu dipakai orang yang ekstrim. Di Facebook saya baca, lalu saya ajak dia berkomentar, diskusi. Saya bilang gini, ibu kamu, mama kamu, ayah kamu pernah nggak ninggalin sholat? Nah, pernah. Baik, Nabi mengatakan, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir nyata. Ketika ayahmu, ibumu ninggalin sholat, kenapa nggak kamu bunuh? Dia sudah murtad, kafir nyata kata Nabi. Kamu udah bunuh nggak orang tua kamu? Nggak bisa jawab dia. Ini bahayanya Bapak Ibu. Kalau memahami agama tekstual, sangat bahaya. Maka ketika dia ceramah situ, saya dengar hari itu, waktu itu ingatan saya insinyur. Lalu hati saya ngomong, oh, saya ini orang syariah. Dari kecil belajar agama, S1, S2, S3 saya syariah, S2 saya syariah, hukum Islam. Saya lebih berhak memahami hukum Islam daripada insinyur. Saya lebih berhak, punya hak otoritatif. Itu dalam hati saya. Ini kalau begini umat sesat. Itu di depan ribuan orang dia ceramah dengan menggebu-gebu, mengkafirkan. Itulah yang kita takutkan. Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya yang pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang berhukum dengan tidak hukum Allah? Apa yang dimaksud dengan hukum Allah? Hukum Allah itu ada dalam Al-Qur'an,
dalam as-sunnah. Kalau tidak ada dalam Al-Quran Sunnah, hukum Islam itu ada dalam apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu buat baik, buat adil dan buat baik. Buat baik dan buat adil itu kan umum. Maka di dalam fikih ada namanya ijtihad. Kalau nggak ada dalam Quran hadis, maka nanti kita memahaminya pakai ijtihad ra'yu, pemahaman ruhani dari nilai-nilai Quran dan hadis. Ya. Lampu merah, berhenti lampu merah. Ini sederhana supaya Ibu mudah memahaminya. Itu hukum Islam, ada nggak dalam Quran, ada nggak dalam Sunnah? Hah? Mana? Kapan Nabi berhenti di lampu merah? Hah? Itu hukum buatan manusia. Barang siapa berhukum dengan hukum buatan manusia, maka dia kafir. Kalau Ibu memahami tekstual. Ngeri kan? Itu bukan hukum Allah. Hukum buatan manusia. Nah itulah kalau nggak ngerti syariah tadi. Bahaya. Menyesatkan, merusak. Maka sering saya katakan ngaji agama ini kepada ulama yang ahli di bidangnya. Nggak boleh sembarangan. Karena orang-orang sesat itu Bu, itu merata yang sesat dalam Islam pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai sunnah. Syiah itu pakai Quran sunnah, kalau kita dapat keluar hadisnya begitu banyak. Termasuk hadis riwayat Hakim yang mereka pakai banyak. Saya pernah debat tentang nikah murah, keluar hadisnya Syiah semua. Tapi pemahaman yang sesat. Memahami hadis itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, yuk kita kembali kepada Quran Sunnah, selesai semua masalah, belum tentu. Bisa-bisa nanti kalau pemahamannya nggak benar, yang terjadi kesesatan, keburukan. Maka memahaminya juga harus dengan pemahaman, kalau bahasa saya, dengan pemahaman ulama yang soleh, yang mumpuni di bidangnya. Dia mumpuni bidang apa? Ayatnya tentang hukum Islam, maka ikuti ulama-ulama soleh. Siapa mereka? Yang ahli hukum Islam, 4 imam mazhab. Memang ahlinya. Mereka soleh, terkenal kesolehannya. Kalau berhukum tidak pakai imam mazhab, 4 imam mazhab, dikhawatirkan sesat. Nah inilah nanti yang dialami, yang kita khawatirkan dialami salafi. Kenapa? Karena mereka tidak berhukum pakai hukum yang 5. Mereka berhukum pakai sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah itu bukan hukum. Sunnah bid'ah ilmunya ilmu hadis. Nah, itu nanti membuat beda. Kalau kita teliti ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pengantarnya ya. Jadi ayat hadis ini jangan membuat kita sampai berkelahi, apalagi saling mengkafirkan satu sama lain apabila berbeda pemahamannya dan pemahaman itu masih bisa ditoleransi. Jadi saya ulangi sedikit tadi yang tertinggal. Bagaimana dengan yang mengatakan hadis mengatakan orang yang keluar dari agamanya murtad dibunuh? Yusuf Qaradawi dan ulama besar kontemporer menyebut zaman Nabi itu orang keluar dari agama Islam itu dianggap pengkhianat. Pengkhianat karena masa Nabi masa perang. Karena dikhawatirkan dia akan membongkar rahasia Madinah. Kelemahannya, kekurangannya, itu dibongkar kalau dia keluar dari agama Islam, maka dibunuh, membahayakan. Kalau sekarang orang keluar dari agama Islam gak ada bahayanya. Umat Islam udah banyak, gak membahayakan kita. Dan kita tidak masa perang. Maka zaman Nabi dibunuh, zaman sekarang tidak, kata ulama. Itu ijtihad, pemahaman ulama. Bagaimana dengan hadis tadi? Man tarakas sholata muta'ammidan, hadis siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja dia kafir nyata. Kata Imam Syafi'i ahli hukum, yang dimaksud di situ adalah meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Tak ada sholat wajib 5 waktu itu, nggak wajib itu, ngingkar, kafir, tapi tidak mesti dibunuh. Dia terhukum kafir saja. Ya. Kalau dia mengingkari, meninggalkan sholat karena malas sekali dia, malas sekali aku sholat inilah. Kenapa? Banyak kali cucianku. Baru nyuci tadi, capek. Akhirnya tak sholat dia, tinggal. Hukumnya apa?
Hukumnya nggak kafir, hukumnya fasik, dosa. Masuk 2 sholat tinggal, dosa besar. Nah, jadi nggak mesti dibunuh. Itu ya. Nah, ini memahami, ini ulama yang ahli. Itu yang memahaminya ulama yang ahli dalam hukum Islam. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi bagaimana memahami sunnah ini? Sunnah ini dipahami berbeda ya, oleh ulama salafi dengan aswaja. Secara bahasa sunnah ini jalan yang dilalui. Ini namanya sunnah atau tata cara perilaku Nabi. Sunnah itu sebenarnya secara bahasa tata cara perilaku yang selalu dilakukan, baik perilaku itu baik atau buruk. Pokoknya kebiasaan. Sunnah itu kebiasaan. Maka dalam bahasa hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam kebiasaan baik, dia dapat pahala. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Barang siapa membuat sunnah yang buruk, sunnatan sayyi'ah. Sunnah itu ada yang baik, ada buruk. Nah, tapi ketika disandarkan sunnah itu ke Nabi, maka kita pahami Nabi kan gak buat buruk. Maka kita pahami sunnah Rasulullah baik semua. Kebiasaan Nabi baik semua. Karena disandarkan ke Rasul. Tapi secara bahasa sunnah itu ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa? Sunnah itu kebiasaan artinya. Jalan yang selalu dilalui. Nah, kalau secara istilah sunnah itu tergantung ilmunya. Ya. Kalau kita membahas ilmu hadis, sunnah itu perkataan, perbuatan, takrir Nabi atau sifat Nabi sebagai manusia biasa. Kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, ya, ketetapan Nabi itu sunnah namanya. Nabi kalau habis sholat subuh ngapain? Zikir. Kadang bertanya dengan sahabat, siapa yang mimpi malam ini? Mimpinya apa? Itu sunnah. Itu perbuatan Nabi. Ya. Kata-kata Nabi perbuatannya takrir. Takrir itu Nabi melihat sahabat melakukan sesuatu, Nabi diam. Nabi melihat sahabat makan dop. Dop itu mirip biawak, tapi katanya biawak di Indonesia beda dengan di Madinah. Kalau di Indonesia biawaknya makan ayam. Ya. Karnivora. Kalau di Madinah biawaknya itu enggak makan ayam dia, enggak makan binatang. Dia makanannya rumput. Itu pula. Nah, jadi Nabi melihat sahabat makan biawak. Apakah Nabi marah? Enggak, Nabi diam. Ya. Ketika ditawarkan, kata Nabi, aku enggak biasa makannya. Nah, itu kadang begitu. Artinya ketika Nabi diam tidak melarang, berarti boleh. Inilah namanya sunnah. Sunnah takririyah namanya. Jadi kalau kita pahami, Bu, sunnah takrir sunnah Nabi ini perkataan perbuatan takrir. Nah, ini kalau dalam ilmu hadis begini. Nah, ketika kita mau memberi hukum kepada sunnah, melaksanakan sunnah perkataan perbuatan takrir, maka nanti ulama aswaja, ini saya singkat aja, ulama aswaja memberi hukuman 5. Perkataan Nabi ada yang wajib diikuti. Sallu kama usolli, kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ini perkataan Nabi. Wajib gak kita ngikuti Nabi? Wajib. Dalam hal sholat, khususnya sholat wajib. Nabi sholat 5 waktu, tak pernah tinggal. Wajib gak? Wajib. Nah, perkataan Nabi ini ada yang sunnah. Sunnah di sini mandub. Nah, ini dalam pemahaman hukum. Karena kalau dalam ilmu fikih atau usul fikih, sunnah itu anjuran, Bu. Ya. Sunnah itu maksud sunnah di sini adalah mandub, anjuran. Perspektif hukum. Nah, seperti ini dia nadab istilah hukumnya. Apa nih maksud sunnah dalam istilah hukum? Istilah fikih, ma yusabu fi'luh wala yu'aqabu tarkuh. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak
tidak dosa, nggak ada hukuman. Contohnya apa? Perbuatan Nabi yang sunnah. Sholat rawatib, sholat duha, puasa Senin Kemis, ya kan? Perbuatan Nabi yang anjuran. Dosa nggak kita nggak puasa Senin Kemis? Kata ulama nggak. Kan enak memahaminya kan? Berarti sunnah Nabi itu nggak semuanya wajib dilakukan, benar? Ada yang ditinggalkan nggak dosa. Nah, itu cara berhukumnya. Asu aja begitu. Ada juga perbuatan Nabi ini mubah. Dicontoh, boleh dikerjakan, mubah. Sebenarnya sebagian ulama menyebut nggak ada pahalanya kalau kita ikuti, gitu. Contohnya apa? Makan jilat-jilat jari. Sebagian ulama menyebut berjubah, sana kemari berjubah. Ya. Kalau suami ibu misalnya kerjaannya bangunan, insinyur bangunan atau bangun rumah, kan nggak mungkin pakai jubah, manjat-manjat, bisa jatuh kan. Nah, jubah itu menurut sebagian ulama itu budaya Arab, maka mubah ngikutinya, termasuk jilat-jilat jari. Ibu makan di McDonald, lihat-lihat jari, orang lihat, waduh. Makannya di McDonald, di Amerika lagi misalnya. Orang Amerika lihat, waduh, ini orang Islam pakai jilbab, gawat juga nih. Kenapa? Ini bentar lagi piringnya habis nih ditelan ini, habis jarinya katanya. Habis makanannya jarinya, habis jarinya piringnya juga katanya. Nah, itu takut karena terjadi fitnah, maka di situ kita sebagian ulama menganggapnya itu adat, kebiasaan saja, budaya Arab. Boleh ditinggalkan, boleh ditiru, tapi sebagian ulama mengatakan itu namanya sunnah zaidah. Kalaupun kita contoh, kita amalkan di rumah sendirian untuk niatnya mengikut Nabi, niat kita mengikut Nabi tetap dapat pahala. Pahalanya kecil, sunnah kecil namanya, sunnah zaidah. Wong tadi niat yang ikuti Nabi kok, kan gitu. Ya tetap berpahala. Perbuatan Nabi ada yang makruh. Nah, kalau kita pahami orang salafi kan itu sunnah, seolah-olah sunnah itu wajib semua kan, nggak ada yang makruh. Kenapa? Karena mereka cenderung tidak berhukum pakai hukum Islam, hukum ilmu fikih. Kalau ilmu fikih begini, sunnah Nabi ada yang makruh, perbuatan Nabi ada yang makruh diikuti, nggak disukai diikuti. Contohnya apa? Nabi bu, kalau bulan puasa dalam hadis sahih, ya beliau diciumnya Aisyah bulan puasa. Sahabat bilang, ya Rasul, boleh rupanya cium istri bulan puasa? Jangan, aku kuat nahan, kalian nggak bisa. Nanti kalian nggak bisa nahan, katanya, batal puasa. Maka kata ulama makruh. Maka waktu Umar mencium istrinya dia ketakutan. Ya Rasul, aku telah buat maksiat, buat jahat. Kenapa? Santai, tenang dulu. Tadi aku saking senangnya, ku cium istriku, aku lupa aku puasa. Kalau kamu kumur-kumur gimana? Batal nggak puasamu? Enggak ya Rasul. Sama ajanya itu kata Rasul. Digunakan Rasul kias analogi. Jadi mencium istri bulan puasa makruh. Apakah Nabi melakukan? Iya. Tapi untuk kita untuk Nabi mubah. Kenapa? Karena itu perbuatan Nabi. Nanti kalau aku meninggal, kalian kuburkan aku di rumahku nih ya, di tanahku. Maka Nabi meninggal, wafat, dikuburkan di rumahnya dekat masjid. Kuburan Nabi, tempat tidur Nabi, di bawahnya itu ada sebagian ulama menyebut Nabi membuat lubang seperti kuburan di bawah tempat tidurnya, dan disitulah beliau dikuburkan. Gimana kalau suami ibu mesan, "Ma, besok kalau bapak meninggal ya, kuburin di kamar ini mah ya, kayak Rasul. Jangan bawa ke makam. Bapak mau nyontoh Rasul. Kuburan di kamar, di tanah kita, di rumah, ruang tamu. Ninggal bapaknya dikuburin ruang tamu atau di kamar. Gimana?
Gitu masuk rumah dilihat, ini apa Bu? Kuburan Bapak katanya. Ganggu nggak? Nah, ganggu. Maka ulama mengatakan Nabi itu perintah Nabi untuk dirinya, perbuatan Nabi. Bagaimana kalau kita contoh? Makruh. Memang nggak dosa, tapi ganggu. Makruh. Nah, ini kalau orang belajar fikih, dia detail ilmunya. Bahkan perbuatan Nabi itu ada yang haram, nggak diikuti. Sunnah Nabi, perbuatan Nabi ada yang haram. Orang nggak belajar fikih kaget, sunnah kok haram? Sunnah kan harus dilakukan, dicontoh. Nggak ada yang haram. Contohnya apa? Contohnya apa yang haram? Nikah lebih dari 4. Nah, jadi kalau ada ustadz atau ulama istrinya 9, istrinya 5, itu haram. Karena Nabi dalam hadis sahih mengatakan kepada sahabat, 4 aja pilih, sisanya lepaskan. Ya. Nah, kalau sebagian ibu-ibu bilang, ini bapak ini mau nikah aja kerjanya, 1 aja nggak bisa habis katanya. Marah dia. Termasuk menikahi istri-istri Nabi dalam arti janda-janda Nabi SAW. Nabi wafat, ada nggak sahabat yang berani menikahi istri Nabi? Nggak ada. Kenapa? Karena istri Nabi itu dijadikan Allah ummahatul mukmin, ibu-ibunya orang beriman. Maka ketika orang Khawarij menuntut, kenapa Aisyah tidak dibunuh? Dia kan memberontak. Apa hukum membunuh ibu-ibu kamu? Kata Ibnu Abbas, haram, dosa besar. Ummahatul mukmin itu adalah ibu-ibu orang beriman. Istri-istri Nabi itu ibu-ibu orang beriman. Haram dinikahi. Tapi ketika Abu Bakar meninggal, istri Abu Bakar dinikahi Imam Ali. Gak apa-apa. Karena sahabat. Tapi Nabi tidak boleh dinikahi istrinya. Haram. Nah, kalau kita mau ngikut sunnah, wah aku ngikut sunnah lah. Kenapa? Nabi udah nggak ada. Dulu Nabi nikahi Aisyah, aku nikah sama Aisyah lah. Nah kan gitu kan. Namanya kan ngikut. Nyontoh Nabi ya kan. Iya aku yang satu lagi lah nikah Hafsah katanya kan. Nggak boleh, haram. Nah itu detailnya dalam berhukum. Maka sunnah Nabi itu yang wajib kita contoh adalah sunnah-sunnah yang wajib. Yang anjuran, dianjurkan, nah itu anjuran gitu loh. Nah kalau disalapi nanti yang seperti ini diabaikan, seolah-olah nanti sunnah, dikit-dikit bid'ah sesat. Nah gitu dia. Jadi berhukum seolah-olah pakai ilmu hadis. Jadi rakyat kita ini, umat kita banyak yang salah paham, bingung dia jadinya. Karena memahami perspektif sunnah tadi itu. Karena nanti mereka memahami sunnah itu dibawanya kepada ilmu akidah. Nah, ini buat bedanya nih. Ini kalau kita lihat di bukunya langsung ya. Ada yang mengatakan ke saya, kritik, wah Ustadz itu menjelaskannya secara fitnah, nggak paham Salafi Wahabi. Saya bilang, saya menjelaskannya pakai referensi. Ini yang saya omongkan kan ada dalilnya, ada bukunya, ada rujukannya. Langsung ke bukunya saya ambil. Sunnah itu menurut ulama salaf dalam buku ini, ya salah satu tokohnya, ini mereka petunjuk yang dilaksanakan Rasulullah, para sahabatnya baik tentang ilmu, iktikad, perkataan maupun perbuatan. Ilmu, iktikad, perkataan maupun perbuatan. Kan mulai beda, larinya ke apalagi dalam buku ini Kun Salafiyan Alal Jaddah ini. Ini yang paling sering dipakai orang Salafi. Segala sesuatu yang sesuai dengan Quran Sunnah dan para sahabat baik berkaitan dengan akidah maupun ibadah. Bersesuaian dengan sunnah baik berkaitan dengan akidah maupun ibadah. Kebalikannya bid'ah. Inilah awalnya. Jadi mereka memahaminya sunnah itu kaitannya akidah ibadah. Padahal sunnah itu tadi menurut ilmu hadis, perkataan, perbuatan, takrir Nabi. Perkataan Nabi ada tentang akidah, ada tentang ibadah. Tapi akidah ibadah ini hanya 2 bagian saja. Apakah kata-kata Nabi cuma berisi akidah ibadah? Enggak. Kata-kata Nabi ada berisi muamalat ekonomi, ada akhlak, ada jinayat, ukubat.
hukuman bagi orang peminum khamar, ada munakahat, tidak boleh nikah tanpa wali, ada sistem pemerintahan, bagaimana Nabi membuat piagam Madinah, ada perang, jangan membunuh orang yang sudah yang sudah menyerah. Nah, itu kan. Jadi kata-kata Nabi itu meliputi seluruh aktivitas hidup kita. Nah, itu kan kata-kata Nabi tadi kan termasuk karena sunnah dalam ilmu hadis perkataan, perbuatan, takrir. Nah, jadi mereka mengabaikan, jadinya seolah-olah ini ya secara ilmu, seolah-olah mereka melupakan, mengabaikan definisi hadis, sunnah dalam ilmu hadis sendiri. Nah, kenapa? Apa? Karena mereka menyempitkannya. Yang dimaksud dengan sunnah itu berkaitan dengan akidah dan ibadah. Kebalikannya maka setiap ibadah nanti yang berbeda dengan Rasul, akidah yang mereka anggap berbeda dianggap bid'ah sesat. Mereka hukum bid'ah sesat. Ya, kalau dalam fikih yang berbeda dengan Nabi belum tentu haram. Belum tentu haram. Dalam ibadah, dalam sholat. Dalam sholat apa yang beda dengan Nabi kita? Misalnya Nabi sholat pakai jubah. Sebahagian kita sholat pakai pakaian biasa, sarung, beda. Apakah beda itu menjadi sesat, haram? Enggak. Ya. Nabi sholat sangat khusyuk, kita kurang khusyuk. Beda. Apakah kita sesat? Enggak juga, karena kita tidak selevel dengan Nabi. Kelemahan kita. Ya. Nabi sholat, pernah Nabi sholat gendong anak. Ibu pernah sholat gendong anak bayi? Beda nggak dengan cara Nabi? Beda juga. Ada waktunya Nabi tak menggendong anak, ada waktunya gendong. Apakah menggendong anak itu sunnah dalam sholat? Ya. Jadi karena ibu mandangnya kalau tekstual, karena ibu mandang sunnah Nabi melakukannya dalam risoi, asal mau sholat tarik anaknya paling kecil gendong, kayak gitu. Enggak, itu maksudnya kalau ada anak kita nangis boleh digendong, ya sambil sholat digendong biar jangan nangis ya. Boleh digendong, cuma sangat diutamakan. Diperhatikan tingkat khusyuknya. Kalau Nabi dia gendong anak, hatinya tetap ke Allah, Bu. Ya. Kalau kita gendong anak, takutnya hati kita ke anak aja. Kau ini pun nangis aja kerjamu. Udah enggak ke Allah lagi hati. Takutnya kan begitu. Nah, kita ngerasa terganggu, lihatin, lototin wajahnya, udah lupa sama Allah kan. Nah. Maka ada orang kadang dibuat-buatnya sholat, dibacanya Quran, karena dia nggak hafal dibacanya, yang ganggu kan khusyuk dia. Sholat wajib yang hafal saja, tapi kalau sholat sunnah nggak masalah sambil memperlancar hafalan. Begitulah nanti kebijakan ulama fikih itu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengantarnya. Jadi disinilah nanti dari definisi ini mulai berbeda. Jadi seolah-olah ini ya, Salafi dia lebih menyempitkan pemahaman sunnah itu, maka nanti mereka berhukum dalam akidah ibadah kan kebalikannya bid'ah, ya bid'ah. Jadi kalau kita ngikutin pola mereka, ini apa? Ini hukumnya Ustaz, sunnah. Kalau ini bid'ah. Padahal sunnah bid'ah bukan hukum. Itu terjebaknya di situ nanti jadinya akhirnya. Kalau dalam fikih kita berhukum baik dalam akidah ibadah ya pakai wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Pakai hukum yang 5 ini. Maka nanti terjadi perbedaannya, uniknya ya, ini uniknya yang terakhir ya. Ini pengantarnya aja dulu. Kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah sesat. Seluruh sesat masuk neraka. Kalau seluruh bid'ah sesat berarti seluruh bid'ah haram. Tidak ada bid'ah yang makruh dan tidak ada bid'ah mubah. Benar? Kenapa? Karena kalau makruh tidak membawa ke neraka. Tidak haram. Kalau mubah tidak bawa ke neraka. Dalam prakteknya nanti mereka terjebak.
Orang yang mengatakan ada bidah hasanah yang tidak haram, tidak sesat, tidak masuk neraka, itu keliru, termasuk Imam Syafi'i, kata tokoh-tokoh mereka. Tapi dalam prakteknya mereka, oh itu bidah makruh. Loh, katanya tadi seluruh bidah haram, sesat. Kok masih ada yang makruh? Makruh kan dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan berpahala. Di sini jadi tidak istiqomah aja di situ. Tak bisa mereka seolah-olah ya, tak bisa menggabungkan ilmu fikih dengan ilmu sunnah mereka. Jadi terjadi kontradiktif. Menurut ulama kami bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah menurut bahasa seperti yang dilakukan Umar, ini tidak haram. Bid'ah menurut istilah, bid'ah istilah syariat begini-begini. Loh, tadi katanya bid'ah semuanya haram. Kenapa ada lagi bid'ah menurut bahasa? Giliran ulamanya membagi bid'ah dua boleh. Ulama aswanya nggak boleh gitu kan. Bidah itu ada bidah duniawiyah, ada bidah agama, dibagi lagi dua. Bidah duniawiyah boleh, bidah agama tidak boleh. Loh, tadi katanya seluruh bidah sesat, kenapa lagi dibagi dua? Ada bidah agama, ada bidah duniawiyah. Ini tidak keistiqomahan mereka. Termasuk Ibnu Taimiyah pun jadi tidak istiqomah. Kenapa? Karena dia dalam fatwanya, Majmu' Fatwanya dia sebut seluruh bidah sesat. Tapi ketika menghukumi bid'ah, ini bid'ah makruh. Loh, kalau sesat mana makruh? Sesat ya haram. Nah, di situ keterjebakan. Ya. Ini saya menjelaskan ini karena saya S1, S2, S3-nya syariah. Syariah itu ilmu fikih, usul fikih. Jadi saya melihat perspektifnya dalam ilmu fikih, kok jadi begini berhukumnya gitu. Nah, disitulah saya melihat bedanya. Maka sering saya katakan, ya belajarlah sama ulama yang ahli. Kalau mau belajar hadis, cari ulama yang memang jurusan hadis dia, biar rinci mahir dia itu. Kalau saya akui saya jurusan syariah, fikih, usul fikih. Walaupun saya mengajar tafsir ahkam sejak jadi dosen. Kalau ilmu lain saya pelajari di luar sama guru ahli. Belajar tasawuf, tarikat itu sama guru ahlinya. Di kampus nggak ada ahlinya. Saya harus keluar. Nah, dari situlah saya mengambil kesimpulan, kullu ya'mal ala syakilih. Setiap ilmu agama ini dipelajari dari yang ahlinya masing-masing. Jangan ibu mau belajar, mau jadi dokter gigi, tapi masuk prodi jurusan dokter hewan. Sama-sama dokternya itu. Sama-sama dokternya itu katanya. Ya beda dokternya. Sama-sama ulama, ahli agamanya itu. Beda ulamanya, ahli agamanya, ilmunya. Ya. Ini pengalaman kita hidup ini membuat kita sadar. Maka ketika kita keluar dari bidang ilmu kita, sering kita mengalami kesalahan. Maka nanti ustadz-ustadz besar yang jurusan hadis tak ngerti fikih, menurut ilmu fikih yang saya pelajari, salah total dia dalam berhukum. Contoh, ini contoh penutup lah ya. Habis ini tanya jawab. Ada ustadz besar mengatakan, kemungkinan dia orang ahli hadis, jurusan hadis. Ada orang masuk ke masjid, sholat. Setelah sholat, ulangi sholatmu, wuduk dulu lagi. Kan gitu, suruh wuduk lagi. Habis wuduk masuk dia, sholat lagi. Ulangi sholatmu lagi. Sampai 3 kali. Ya Rasul, aku nggak ngerti macam mana lagi sholat yang bagus. Sholat lagi dia. Yang pertama disuruh ulangi sholat dari wuduk. Yang kedua disuruh ulangi sholat sah. Ada ulama yang ahli hadis, dia baca. Ada seorang sahabat isbal menutup mata kaki jubahnya, lalu dianggapnya disuruh Nabi mengulangi sholat. Maka dia anggap isbal itu membatalkan sholat. Ibu tahu isbal? Isbal itu menutup mata kaki jubahnya. Maka isbal itu membatalkan sholat. Nah, dia mengatakan isbal membatalkan sholat berdasarkan pemahaman dia terhadap hadis lemah ini. Ini kesalahan dalam ilmu fikih. Di mana kesalahannya? Kalau dia batal sholatnya gara-gara isbal, harusnya apa? Disuruh ngapain sama Nabi? Kamu tukar bajunya, ya kan? Atau naikkan jubahnya, kan gitu kan? Kok disuruh uduk lagi? Apa hubungan uduk sama isbal?
Apa isbal itu batalin wudhu, batalin sholat? Apa hubungannya? Isbal itu bukan bagian dari rukun syarat sholat dan rukun syarat wudhu dalam fikih. Benar? Gak ada hubungannya sama wudhu. Rukun wudhu itu membasuh muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, telinga ini sunnah, baru kaki sampai mata kaki. 4 niat, 5 tertib, 6 mazhab Syafi'i. Tertib. Lalu bagaimana kita memahami hadis itu? Nah, di dalam fikih memahaminya lebih gampang karena memahaminya pakai ilmu fikih. Yang pertama, dia disuruh Nabi uduk lagi karena Nabi melihat mata kakinya tidak basah. Disebabkan jubahnya tadi itu. Nah, dilihat Nabi nggak ada air itu, nggak basah, kelihatan kering. Suruh uduk lagi. Berarti sholatnya batal. Yang kedua, disuruh sholat lagi tapi tidak wudhu karena sholatnya sholat kilat khusus, nggak ada tumak nina. Habis ruku, maka dalam mazhab Syafi'i tumak nina itu bahagian dari rukun sholat. Ruku tenang sebentar, baru i'tidal. Kan enak memahaminya pakai ilmu fikih. Ya kan? Memahami hadis itu. Tapi kalau kita nebak-nebak pakai hadis tadi nggak pakai ilmu fikih, itu batal. Kenapa batal? Karena isbal. Ya apa hubungannya? Hadisnya hadis lemah digunakan untuk membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Isbal, batalin sholat, batalin wudhu. Keluar dari ilmu fikih. Kenapa? Karena dia tadi memahami hadis tekstual dan hadisnya hadis lemah dan dia tidak menguasai ilmu fikih tadi. Nah, itulah salah satu contohnya ya dalam berhukum, menyebabkan kesalahan. Baik, saya kira itu saja pengantarnya ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya, ada yang kurang paham, silakan. Ya. Kalau tarekat itu tuh termasuk aliran atau gimana Pak? Terus yang diajarin itu dia bid'ah apa enggak Pak? Ya. Cukup satu, ada lagi tentang tarikat. Saya dulu Bu, ilmu yang paling saya takuti dalam Islam termasuk ilmu tarekat dari kecil. Kenapa saya takut? Karena sering diisukan orang bisa gila, aneh-aneh, macam-macam gitu kan. Tiba-tiba saya ngajar gini sering, banyak yang nanya ke ibu ini, ke saya. Yang gini nanya ke saya banyak. Jadi tarekat. Saya mikir, kalau ini jemaah nanya ke saya jawab. Sementara saya nggak ngerti tarikat, nggak pernah masuk tarikat, salah jawaban saya, emang nggak dosa saya. Saya teringat kaidah tadi, belajarlah kepada ulama yang ahli di bidangnya. Jadi saya harus ahli nih tarikat supaya bisa jawab apa itu tarikat gitu loh. Akhirnya karena kepentingan untuk menjawab pertanyaan umat ini, saya memberanikan diri masuk ke dunia tarikat. Saya harus pelajari ini. Kalau ada yang sesat saya luruskan dengan syariah. Begitu. Nah, setelah saya dalami, takut saya keluar lagi. Saya dalami lagi. Dapat guru yang lain, saya dalami lagi. Sampailah saya merasakan diberikan Allah, ternyata di dunia tarekat ini kita belajar harus seperti gelas kosong. Walaupun kita sudah doktor, guru kita itu tamat SMA, kita nggak boleh merasa lebih. Harus seperti gelas kosong, baru ilmunya dapat. Itulah yang saya lakukan, runduk kosong, barulah saya dapatkan hakikat ilmu tarekat. Ternyata tarekat inilah yang membuat sholat kita sangat khusyuk. Kenal kita Allah itu, Bu. Nurjat. Wah, kalau bahasa saya, sampai ditunjukkan guru kita, itu nur Allah tuh. Kau lihat, itulah nurjatnya. Pandanglah itu waktu sholat, waktu syahadat. Di balik nurjatnya itu ada jatnya, yang tak berupa, tak berbentuk. Sampai seperti itu. Maka orang tarikat itu banyak karomahnya karena kedekatannya berbeda dengan ulama biasa ke Allah itu. Dan saya terakhir, dan mohon maaf nih, terakhir ada ketua komplek kami mau istrinya sakit keras, sudah sampai berbulan-bulan, mungkin hampir setahun.
nggak meninggal, balik ke rumah sakit lagi. Akhirnya mereka semua putus asa. Akhirnya suaminya, ketua komplek kita, nangis. Dia sholat 2 rakaat. Ya Allah, tunjukilah aku siapa yang bisa menolong istriku ini. Habis dia sholat, terbayang dia wajah saya. Langsung dia kabur naik motor ke rumah saya. Jam 9 malam saya sudah tidur, tahu-tahu dibangunin sama dia. Siapa yang datang ke toko komplek? Aduh, maunya besok aja nih. Dengan tuh berat kan? Tapi karena nggak mungkin, kalau nggak penting nggak mungkin datang gitu kan. Saya layani. Ustadz, dia ceritakan ke saya, tolonglah Ustadz bantu. Akhirnya apa? Saya telepon guru mursyid, dikasih doa. 3 mursyid saya minta amalan. Saya doakan malamnya, itu tenang malamnya, kata mereka. Saudara-saudara, tenang sekali, nggak rewel. Di hari Jumatnya kita doakan lagi pagi. Ini kalau didoakan ini nanti tunggu sekitar jam 10, jam tengah 11 dia akan pulang kalau izin Allah. Ya, kalau tidak nanti lanjut lagi sore. Begitu jam 10 itu berkumpullah anak-anaknya semua. Memang kelihatan sudah mau meninggal, putih pucat. Tiba-tiba suaminya diciuminya kaki istrinya. Kayak belum rela, ridho mereka, dia pulang. Akhirnya hidup lagi, kayak masuk lagi. Ruhani itu. Sampai anaknya bilang, Ustadz, Mai, tadi kan makku mau meninggal, kok nggak jadi ya katanya. Berarti udah pucat, dingin. Balik lagi. Ya udah, berarti kan belum ikhlas. Nanti kita tunggu Pak sampai sore. Sorenya baru dia pulang. Dengan amalan yang dikasih guru tarekat tadi. Sampai begitu, karena mereka kenal alam ruh itu. Bisa mereka berdialog secara rohani dengan ruh itu. Dengan ilmu ruh yang Allah berikan ke mereka. Nabi Muhammad menghidupkan orang mati pun bisa kan? Apalagi hanya dialog sama ruh para nabi pun. Dialog nabi sama ruh para nabi. Isra Mi'raj kan ruh para nabi kan hadir. Beliau yang imam di Masjid Aqsa bersama Jibril. Nabi yang mengimami 25 nabi hadir. Itu hadis Sahih Bukhari. Nah, kalau kita nggak ikut tarekat, kita kan percaya nggak. Padahal hadisnya Sahih Bukhari. Kita nggak bisa belum terima itu. Walaupun dia Sahih Bukhari. Tapi kalau kita sudah masuk tarekat, biasanya itu. Kenapa? Karena alam ruh itu ruh itu bukan sesuatu yang kita takuti. Alam ruh itu gini. Coba ibu lihat tangan saya ini. Supaya ibu gampang memahaminya. Yang gerakkan tangan saya ini apa? Yang menggerakkan tangan saya ini apa? Yang menggerakkannya ya ruh saya diberikan Allah kekuatan. Ibu bisa lihat ruh saya yang menggerakkan tangan ini? Bisa? Kok percaya ibu yang gerakkannya ruh saya? Kok bisa percaya, kenapa? Secara ilmu. Loh, ruhnya mana yang gerakin itu? Yang gerakin itu mana? Ruhnya mana dia? Bisa lihat nggak? Kok nggak bisa lihat? Katanya yang gerakin ruh. Lalu ruh itu di mana? Ya ruh itu di sini-sini aja. Alam ruh itu di sini loh, Bu. Di balik ruang kosong ini. Kalau nggak ada ruh saya kan saya udah tegang gini, kayak saya ngapa-ngapain kan. Jadi alam ruh di balik ruang kosong ini. Nanti kalau ada waktunya sempat ini saya ajari ibu cara sholat khusyuk dengan ruh. Alam ruh di balik ruang kosong ini. Jadi ruh itu nggak ada bentuknya, dia tersambung ke jasmani. Apa alat sambungnya? Ini untuk mudah memahaminya. Alat sambungnya itu napas. Selama kita bernapas, ruh dengan jasmani tersambung. Dia perekatnya. Kalau ibu nggak percaya, coba berhenti napas 30 menit. Kita lihat hasilnya. Ada yang berani? Ada yang berani? Seram Ustadz ini.
30 menit nggak bernapas, putus perekat ruh dengan jasmani, lepas dia sambungnya. Begitu lepas apa yang terjadi? Barulah disebut dengan meninggal. Apa yang dimaksud dengan meninggal? Putusnya hubungan ruh dengan jasmani. Pulang. Paham? Sederhana sebenarnya ilmu ruh itu, kalau kita tahu ilmunya. Nah, jadi begitu. Tarikat itu bagaimana amalannya? Tarikat itu sebenarnya amalan pokoknya sunnah. Mereka sholatnya semua sama, tidak ada yang beda. Semua pakai imam mazhab. Akidahnya Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang membedakan nanti zikir-zikirnya itu, level-levelnya. Karena mereka punya peringkat dalam zikir itu, kebersihan hati. Sampai nanti ada zikir itu amalan orang tarikat. Kalau ibu tak berikat tarikat, jangan amalkan. Saya pertama masuk tarikat dengar zikir apa ini Saya masuk tarikat dulu, saya jujur, walaupun udah dokter nggak paham saya apa ini gitu, kok gitu kan, lucu rasa saya, kok zikirnya gitu, kenapa? Aneh kan, aneh itu. Tapi pada saatnya nanti kebuka mata hati kita, kita menyaksikan nurjatnya itu, bergetar kita, engkaulah itu ya Allah. Menyaksikan dengan basirah. Bahasa Qur'annya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, kul hazihi sabili, katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ada'u ilallah, mengajak manusia ke Allah. Bagaimana cara mengajak manusia ke Allah? Ala basiratin, dengan cara membuka mata hatinya. Basirah. Kalau mata batin, mata hati, mata ruh, mata hati kita tidak dibuka, tidak dibersihkan, kita tidak akan bisa menyaksikan Allah. Itu kunci. Itu yang dipelajari dalam ilmu tarekat. Jadi larinya nanti puncak tarekat itu sholatnya sangat khusyuk. Kenal Allah, kalau udah kenal khusyuk, sangat berdekatan. Itu saja intinya sebenarnya. Kalaupun ada nanti yang bisa lihat jin, lihat macam-macam, lihat alam ruh, itu bonus saja pemberian Allah. Ya. Bu, ayam bisa nggak lihat malaikat? Bisa kan? Dulu kok nggak salah udah saya jelaskan. Apabila ayam berkuku soidaliyah, maka dia mintalah rahmat kepada Allah. Kenapa? Dia sedang melihat malaikat. Katanya kan? Melihat manusia bisa nggak lihat malaikat? Hah? Masa ayam bisa, manusia nggak bisa? Lebih hebat mana ayam dengan manusia? Indranya. Nah, sebenarnya dalam agama ada, tapi banyak orang tidak menelitinya karena dia nggak ikut tarikat. Kalau di dalam tarikat, kalau sudah kebuka mata hati kita, tergantung Allah mau dipandangkan kemana. Mau dipandangkan ke Nabi, kan bisa lihat Jibril, bisa lihat Jibril. Maka nanti tergantung Allah saja. Dilihatkan ke ruh Nabi, dilihatkan ke malaikat, dilihatkan ke jin, tergantung Allah izinnya. Kan ilmu Allah itu nggak bisa dibatasi. Mau diberinya apa saja terserah kepada hambanya. Maka kalau ada orang kan abah sekumpul, hadir ruh Nabi, diciumnya lututnya, apa masalah? Dalam dunia syarikat biasa. Karena alam ruh itu di sini, Bu, di balik ruang kosong ini. Tapi kalau kita nggak belajar tarikat, nggak mungkin lah, nggak nolak kagel itu. Karena memang belum kita mengalaminya, belum bisa kita menangkap, mencernanya. Nah, maka belajar tarikat ini, kalau tarikat dia harus bertahap, pelan-pelan, jangan dipaksa. Sama kayak belajar tauhid, nggak boleh dipaksa, pelan-pelan aja.